Kita akan siapkan nanti kita dapat pernikahan dan sadar lagu yang masuk bisa disebut yang terpanggil. Kalau kata buang itu kan kalau kita sendiri gitu ya buang ini kali-kali saya buat terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menanggapi hadirat energi pendidikan dan pengabdian. Saya minta waktu kita sejenak untuk kita menundukkan kepala kita merenungkan akan segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami dapat menikmati akan kemurahan Tuhan hari ini. Kami dapat menikmati akan segala berkat yang Tuhan sudah sediakan dan berikan pada kami. Kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, mengagungkan Engkau Allah, meminta Engkau Roh Kudus hadir, menghibur, menguatkan, dan memulihkan keadaan kami. Fellowship kami pertemuan wilayah pada pagi hari ini kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan musyawarah kerja wilayah dan pelantikan pendeta pemula kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya hanya nama Tuhan saja yang diagungkan serta dimuliakan. Kami menyerahkan Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, mari bersama-sama kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak untuk kita mengucapkan syukur, berterima kasih atas pertolongan dan kemurahan Tuhan yang membersamai kita sampai pada saat pagi hari ini. Mari kita akan sebuah pujian yang mengenai terima kasih. Terima kasih.
sebagai umat yang telah ditebus, supaya kita angkat pujian dan hormat bagi Tuhan. Kami terima kasih. Tuhan, karena ini panggilan yang sekaligus mukanya jadi agak berbeda sedikit. Mari kita bawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Monggo bersama dengan
ini, dan kita akan berterima berkat besar dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh hamba. Mari kita ungkapkan kerinduan hati kita untuk menikmati dan diam di dalam hadirat Tuhan. Memandang wajahnya yang indah dalam ketulusan.
Apabila kami salah, Engkau ingatkan, Engkau tegur. Mungkin ada yang lemah, Engkau kuatkan. Amin. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh penyertaan, tuntunan. Pakai semua hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian dan kehinaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tentunya pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga ada bersama-sama dengan hamba Tuhan wilayah Malang Selatan. Pada Mukarwil hari ini kami berdua diutus oleh Majelis Daerah untuk tugas di tempat ini. Saya dengan Bapak Biro Organisasi Bapak Jody Perutu, dan kami ditemani oleh pasangan kami masing-masing. Karena selesai ini kita akan lanjut ke Batu Malang untuk rapat persiapan Mukernas, karena Jatim sebagai tuan rumah Mukernas pada bulan Juni, dan besok ikut doa puasa bersama. Puji Tuhan, mungkin dari Malang Selatan ada yang ikut di doa. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Mawin juga yang mempercayakan pelayanan. Bapak Ketua Mawin ini kami dulu di periode 2017-2022 kami melayani di Komisi Pusat Pria ya, sama-sama dilantik di Jakarta, dan puji Tuhan sampai hari ini Ebenezer kita ada di ladang Tuhan. Amin. Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan setengah jam ke depan dari tema Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Tetapi kita lihat ayat utama aja dari ayat pokok kita, Roma 8 ayat 37. Ayat ini mungkin sering kita lupakan, tapi mungkin ada pesan rohani yang lain untuk kita dapatkan lagi di ibadah siang ini. Kita baca bersama-sama dalam ayat yang ke-37 Roma 8, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan. Ya, sambil kita menunggu saya lanjut. Saya lihat dari beberapa versi terjemahan lebih daripada orang-orang menang ini ada banyak sih, tapi yang saya catat saudara, lebih daripada pemenang. Dalam terjemahan yang lain, lebih daripada penakluk, atau kita sangat menang, atau mendapat kemenangan yang luar biasa, mendapat kemenangan yang sempurna. Kenapa kita lebih daripada pemenang? Kenapa kita bisa menikmati kemenangan yang luar biasa? Jawabannya itu ada di ayat 31. Karena kita ada di pihak Allah. Itu sebabnya kita sering nyanyi, jika Allah pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Alasan kita gereja Tuhan, orang percaya, bisa menikmati kemenangan yang gila-gila luar biasa, karena kita ada di pihak Allah. Kalau kita urut-urutkan dari ayat 32, 33, kita bisa temukan beberapa hal di sana, saudara. Jadi jika Allah di pihak kita, Dia menjadi pembela kita, Dia yang mengaruniakan,
Dia yang mengasihi kita. Katakan amin, saudara. Dia yang mengaruniakan, Dia yang membela kita, Dia yang mengasihi kita, sehingga kita boleh mendapatkan kemenangan. Saudara, ada beberapa catatan di situ. Jika hidup itu analoginya sebagai sebuah perjalanan iman, maka saya percaya Tuhan mau, Tuhan rindu untuk kita menang sampai langkah yang terakhir. Kita harus selesaikan dan didapati dengan setia. Kalau ini berbicara tentang pertandingan iman, dan hidup itu adalah sebuah pertandingan iman, menangkanlah pertandingan itu. Karena kita lebih daripada pemenang. Kemenangan lainnya, hidup adalah sebuah perjuangan. Ada sekian ayat yang menjelaskan ini. Dan kalau itu adalah sebuah perjuangan dan dia, mari kita berjuang sampai akhir dan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kita akan berada di pihak yang kalah jika kita menjadi seteru Allah. Jika kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, kita akan gagal total. Nah, kita kontradiksinya, kita bisa menjadi musuh Allah juga. Saya barusan baca dari Ulangan 28, kan baca terus, habis baca lagi mulai dari pertama, kita lagi habis Ulangan 28, ini lagi Yosua 1. Kalau kita melihat di situ janji berkat, ketika hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika hidup kita ada di pihak Tuhan, hidup dalam perkataan Tuhan, kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Tetapi sebaliknya, jika kita mulai keluar dari Tuhan dan menjadi seteru Allah, Tuhan juga yang menjadi lawan kita. Dalam kitab Roma, kalau hidup kita hidup dalam daging, maka kita menjadi seteru Allah. Jika hidup kita hidup dalam kedagingan, maka kita akan menjadi seteru Allah atau musuh Allah. Atau hidup kita mulai sombong, lupa diri, lupa Tuhan, lupa keluarga. Dan Allah kita berkata, Allah menentang orang-orang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Apalagi buat Tuhan mau sombong apa? Dalam Roma 8 ini ayat 31, 32, 33, semua karena diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan. Kita bisa dapat fasilitas, apalagi kita gembala mungkin. Kita mau gaya-gaya dengan misalnya ada yang nempel seperti jam atau seperti apa. Ketika kita mungkin mulai sombong, ada jemaat yang melihat itu, mau sombong-sombong itu saya yang kasih. Iya kan? Kita hamba Tuhan. Dan di dalamnya juga ada karunia menikmati. Amin. Kadang-kadang kita punya teman dari beberapa tempat, bahkan yang melayani di luar negeri. Ketika mereka pulang, mau minta apa, oleh-oleh apa, ya terserah deh. Kadang mungkin dibawain sepatu, bahkan hal-hal yang di luar mungkin tidak bernilai, tapi kan itu karunia juga. Kan boleh sombong, dan itu akan menjadi musuh Allah. Nah, kita akan masuk pada poin yang kedua. Bagaimana supaya kita menjaga kemenangan ini
di dalam Tuhan dan kita dipandang hati setia sampai akhir. Kalau seorang atlet untuk menjadi pemenang, dia dilatih secara fisik supaya punya daya tahan, daya stamina yang kuat. Misalnya seperti seorang petinju, dia dilatih bahkan bukan cuma 12 ronde, bahkan 50, bahkan 100 ronde, supaya punya stamina yang kuat. Bukan cuma dilatih secara fisik, dilatih juga secara teknis. Bagaimana strategi untuk bisa memenangkan pertandingan ini? Tapi ada satu hal yang penting. Ini yang agak lebih dalam kita belajar. Membangun mentalitas rohani lebih daripada pemenang. Bisa next. Jadi saya akan potong-potong saja, singkat-singkat. Nah saudara, di bagian yang kedua ya, rahasia mempertahankan kemenangan iman. Yang penting sekali, membangun mentalitas rohani yang lebih daripada pemenang. Tadi kita berbicara dengan Bapak Biro Organisasi tentang pengerja-pengerja jam tangan. Dan dalam pengalaman ya, ada orang, tapi tidak semua. Tidak semua ya, saya tidak menjudge semua. Ada orang yang langsung belajar fokus pada teologi ya. Kadang-kadang ada yang hanya belajar pengetahuan, tetapi pada praktik pelayanan daya tahannya itu beda dengan orang-orang yang melewati SA, sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab itu, saya punya teman 2 di sini, 3. Ada Bapak Dedan, Ibu Tias, mana Bapak Sun. Nah, kita satu angkatan 39. Kebetulan periode ini saya dipercayakan teman-teman jadi ketua. Nah, jadi di sekolah itu kita belum ke teologi yang dalam, tapi bicara soal proses hati, melatih mental supaya punya mentalitas rohani yang kuat. Ketika dalam pelayanan ada tantangan, ada ujian, ada persoalan, nggak langsung bilang Tuhan aku nggak kuat, saya pulang saja, saya nggak mampu. Itu sebabnya kita orang GPDI, makanya dari sinode yang lain lebih melihat GPDI kenapa punya daya tahan. Pelayanan secara matematika ada di desa, sebuah desa, dengan pemberian jemaat untuk fasilitas hidup yang memang minim karena memang terbatas. Tapi kok kenapa bertahan? Kalau saya simpulkan, kalau punya mentalitas rohani yang kuat, apapun yang terjadi tidak akan mudah menyerah. Nah, kita lihat ciri orang yang punya mentalitas iman rohani yang kuat. Tetap tenang, yang pertama, tetap tenang di tengah ketidaktenangan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Hari-hari ini kita mendengar perang sana sini. Di Eropa Timur sudah, di daerah Arab sudah. Ada pengamat yang berkata, kalau di Asia ini terjadi juga, ini bisa langsung ke perang dunia ketiga. Situasinya hari-hari ini ada yang merasakan sangat mencekam. Kalau kita nyanyikan dalam lagu Jawa, bahasa Jawa, bumi ne goyang, bumi ne goyang, dunia. Bumi ne goyang, bumi ne goyang, yang prokonco, Gusti Yesus,
Hidup di dunia cuma mampir mobil, seperti cuma mampir minum. Itu sebabnya sering kita mungkin ketemu hari-hari ini. Wong suge bingung pikirin, wong larat senayam Yesus rinongi kan sama uji. Amin. Nah, Tuhan izinkan di Ibrani berkata segala sesuatu akan digoncangkan. Bisa dari sisi politik, sisi ekonomi, ada terjadi kegoncangan. Tapi orang yang punya mentalitas rohani yang kuat akan tetap tenang di tengah ketidaktenangan. Makanya kita sering nyanyi, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Jadi orang yang punya mentalitas rohani yang kuat, dia itu sudah intim dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak takut. Yang kedua, mentalitas rohani ini tetap setia, tetap teguh, dan tidak kehilangan iman percaya walaupun situasi mustahil bagi manusia. Kalau banyak senior yang sudah lebih senior dari kami, sudah banyak asam garam melewati pergumulan pelayanan. Di satu tempat dulu saya pernah mengalami beberapa kali ujian. Sudah dikasih duduk di tengah, dituding. Kalau saya didudukin, maaf, saya duduk gini, Bapak Camat duduk di sini. Di sini ada orang Katolik tapi tidak makan. Duduk ini, saudara. Satu waktu saya jalan di rel kereta api, Tuhan bagaimana saya? Bukan mau bunuh diri loh ya. Sekian kilo saya jalan, mau kemana saya? Apakah tetap terus dalam pelayanan atau tidak? Tapi ini yang mungkin yang namanya sedang melewati padang gurun atau lembah gelap. Tapi anugerah Tuhan Ebenezer sampai hari ini, sampai sekarang. Dan saya percaya kita mungkin pernah melewati hal-hal ini, tapi karena kita punya Tuhan, punya pengharapan iman yang kuat, tidak mudah menyerah. Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 1 ayat 16, tetapi kami tidak tawar hati. Meskipun manusia batinnya, lahirnya kami semakin merosot, tetapi manusia lahirnya kami semakin, batinnya kami semakin baru. Kata kami tidak tawar hati, saya belajar dari beberapa terjemahan, ada yang menuliskan tetapi kami tidak menyerah. Adakah di antara kita pernah mengalami seberat penderitaan Paulus? Bagaimana dia disesat, bagaimana dia dipukul sampai jatuh. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9, dihimpit. Dia pernah mengalami dilempari dengan batu. Bagaimana mengalami kelaparan di daratan, di lautan. Dan secara manusia dia punya banyak alasan. Tuhan, saya sudah gak kuat, saya sudah gak mampu, saya mundur saja. Tapi dia bilang apa? Kami tidak tawar hati. Kalau kita tak punya mental rohani yang kuat, ketika menghadapi ujian, saudara, ada banyak Tuhan, saya gak kuat, saya jalan aja deh, saya gak mampu lagi. Kalau dalam ayat yang Roma 8 ayat 35, apakah yang dapat memisahkan kita dari
dalam Tuhan, dalam keselarasan dengan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, saudara, kita tidak akan mundur. Itu orang yang punya mental rohani yang kuat. Kalau tidak, kita lihat dalam dunia pertandingan. Saya suka misalnya tinju melihat ada yang serang hebat, tapi gak punya nyali. Waktu dipototin aja sama lawan langsung gemetar, ilmunya hilang, keahliannya hilang. Karena sudah ketakutan dulu. Sama dengan kedua belas pengintai yang diutus Musa ke tanah Kanaan. Yang 10 melihat orang Kanaan itu, mereka seperti raksasa, kami seperti belalang. Tapi Yosua dan Kaleb berkata, tidak, bukan mereka yang akan menelan kita, kita yang akan menelan mereka. Ini mental rohani yang kuat. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, kita disertai oleh Tuhan. Orang yang sudah takut dulu sudah melihat raksasa, halangan, rintangan. Tapi orang yang punya iman rohani yang kuat melihat seberapa besar pergumulan kita, Tuhan kita Yesus lebih besar. Amin. Seberapa kuat rintangan, tapi Tuhan kita lebih kuat. Next, saudara, orang yang punya mental rohani yang kuat mampu mengatasi kegagalan. Daud pernah gagal ketika dia jatuh dalam perjimaan, jatuh dalam perjinaan, pembunuhan, tapi dia pulih. Petrus pernah jatuh, Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal. 3 kali dia bilang aku enggak kenal, enggak tahu. Padahal tinggal bersama-sama, melayani bersama. Itu sebuah kejatuhan. Tapi kenapa Petrus bisa bangkit? Nomor 1, kasih karunia Tuhan, dan dia mau bangkit. Bukan berarti dalam hidup ini terkadang kemenangan itu kadang-kadang seorang melewati kegagalan. Mungkin kita pernah mengalami gagal di masa lalu. Saya tidak menjadi bagian untuk menghakimi. Kita, dengarkan baik-baik, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah sekarang dan masa depan hidup kita. Kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita hidup di masa hari besok. Kita bisa mengubah masa depan kita lebih baik lagi. Bangkit. Terkadang seseorang mengalami kegagalan dan tidak mampu bangkit lagi. Dulu anak saya ada yang baru begini, anak saya masih kecil waktu itu. Kan lagi nonton di TV itu lagi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam luka dalam. Itu bahasa orang putus asa. Tapi orang yang punya mental rohani dalam Tuhan, saya harus bangkit, mengumpulkan masa lalu yang kita tidak bisa rubah lagi. Tapi hari ini saya mau hidup benar, saya mau hidup berkenan, saya mau bangkit, saya maju lagi untuk meraih hal yang lebih baik. Puji Tuhan. Daud kan kalau dia tinggal dalam dosa, hancur dan tak punya harapan. Saya belajar beberapa hal tentang Daud ini, bicara soal hati. Dan Tuhan bilang, aku telah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku, yaitu Daud, yang melakukan kehendakku
Itu di Kisah Rasul. Apakah Tuhan tidak tahu Daud pernah jatuh? Tuhan tahu. Tapi Tuhan melihat hati Daud yang benar-benar mau bangkit dan bertobat. Yang kedua, yang berikutnya, mampu mengatasi keberhasilan. Ini Bapak Ibu Gembala kan sudah lebih banyak tahu ayat-ayat ya. Mampu mengatasi keberhasilan. Ada yang cerita gini, teman cerita, seorang ibu berkata, "Oh, doa-doa pojokku, oh, iya, kenapa doain? Ya jangan buatku, loh, bu, kan suami aku, iya, dulu kita sih biasa-biasa ya, dulu kita masih biasa-biasa, makan bareng, tidur bareng, jalan bareng. Saiki orang tahu mulai nggak tahu pulang. Sekarang sudah diberkati tapi nggak tahu pulang. Hati-hati dengan ujian keberhasilan. Kadang-kadang kita manusia lupa diri, lupa bahwa semua itu dititipkan Tuhan. Udah lupa diri, lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa ibadah. Karena berkat. Ayo ibadah. Saya lagi rame. Satu waktu jemaat di tempat kami, saya dan istri bersuruh, ayo laku ibadah. Si rame dulu bisa. Terus dia bilang, kalau rame terus berarti tidak pernah mau ke gereja ibadah. Apa saya doain jadi sepi ya? Ya, saya bilang ke Bapak Ibu, saudara, kalau Tuhan anugerahkan apa bagi kita itu sebuah keberhasilan. Kalau Tuhan promosikan hidup kita, supaya kita nggak jadi seteru Allah, jangan jadi sombong. Tetap jaga hati dalam berkenanan kepada Tuhan. Jangan ada hal-hal yang jadi berhala untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati dengan keberhasilan. Kadang-kadang orang di masa-masa susah itu lebih kuat imannya. Doa Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan mampukan. Dan ketika Tuhan berkati, Tuhan angkat, Tuhan promosikan. Ketika semua fasilitas sudah ada, itu kan ujian. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ada yang istilahnya harta, tahta, bukan wanita ya, cinta. Kasihan wanita dibilang ini. Padahal ada pria juga ya. Hidup belak mata keranjang. Jadi harta, kuat di harta. Kemudian tahta. Ini bicara jabatan. Ini juga tahun politik ya. Kebetulan ini. Teman-teman, kita memilih pemimpin yang baru. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menjelekkan. Bagaimanapun kita sama-sama hamba Tuhan, kita sama-sama GPD Jatim, maju bersama. Kata berlomba dengan tekun. Berlomba di sini bukan saling menjegal, saling menyepak, saling menjatuhkan supaya aku lebih hebat. Artinya terus bertahan dalam pelayanan. Tahun depan kita pemilihan daerah dan pusat. Jangan musuhan, jaga hati. Jangan-jangan yang kita perjuangkan sampai mukul tekan, hari ini dia gak ingat kita, gak pernah tahu. Bahkan mungkin sampai selesai periode gak pernah injak tempat kita. Waktu pemilihan kita bela sampai berkelahi. Belum kenal saya. Waduh. Orang kalau sudah bilang belum kenal, berarti dia sendiri aja dia sudah gak ingat siapa dia. Statusnya di hadapan Tuhan di dalam Tuhan sebagai hamba Tuhan. Jaga hati ketika Tuhan mau berkati.
mampu mengatasi godaan. Tidak ada orang yang kebal dengan dosa. Kalau kita belajar dari kejatuhan beberapa, bahkan ada bukan banyak, ada tokoh-tokoh yang terkenal yang penting, tapi kemudian kenapa mereka jatuh dalam dosa? Jadi bukan berarti dari awal itu sudah mereka merencanakan untuk saya jatuh dalam dosa. Mungkin kita berpikir hari ini sama. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan. Orang yang punya mental rohani yang kuat selalu mengingat kasih Tuhan, selalu mengingat hati Tuhan, kehendak Tuhan, untuk terus kita menjaga hidup dalam perkenanan. Suami istri saling menjaga. Amin. Jaga komunikasi yang baik, jaga hubungan yang baik. Kalau saya punya HP, tapi saya tidak kasih kunci rahasia, artinya ini, HP saya bisa dipakai istri saya, HP-nya dia bisa saya pakai. Nggak ada rahasia-rahasia di sini. Apalagi kalau seorang hamba Tuhan terima telepon kemudian dia lari singitan dalam kamar mandi. Kecuali ada orang lagi ngobrol ya beda. Ada yang dia tadi dengar pasangan, Bang, ada apa ini? Ada apa denganmu? Saja. Istri saya berkata, kalau saya ngomong begini, karena saya kan istrimu, kita saling menjaga, saling mengingatkan. Ada beberapa, sebenarnya kita melihat tokoh-tokoh yang sebenarnya jadi panutan, dan tidak ada yang kebal dengan dosa. Dan untuk dosa ini, bukan kita berdoa di tempat, Tuhan kuatkan saya, Tuhan mampukan saya. Ada kesetiaan dari Pak Jody di pelayanan di mana di Semarang. Ditawarin, Bapak mau selimut. Pak Jody bilang apa ya? Polos aja, sudah ada selimut. Tapi artinya hidup ini kita selalu, apalagi dunia ini tidak ada batasan sekat-sekat. Kita yang harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga untuk kita hidup terus dalam perkenan Tuhan. Jangan-jangan kita masih ada di pelayanan tapi seperti Saul. Saya membaca kisahnya, mungkin masih setelah dia ditolak Tuhan, ada 20-22 tahun dia masih jadi raja di Israel. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan sudah menolak dia. Apa artinya kita gagah-gagahan di mana-mana? Tapi ternyata Tuhan bilang, kamu sudah aku tolak. Di sini kita saling sharing untuk saling mengingatkan. Kita tidak kebal dengan dosa. Godaan itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita ya, tapi kita bisa mencegah kalau dia membuat sarang di kepala kita. Itu godaan. Dan saling mengingatkan. Cara iblis, dia itu mencegah, memerankan. Itu sebabnya ketika seseorang terikat dengan narkoba atau dosa perzinahan, itu keluar sulit karena masuk apa? Jerat. Untuk itu siang ini juga sekali lagi gak ada yang punya rohani yang lebih hebat dari yang lain. Kita butuh mental rohani yang kuat.
Tuhan tolong untuk kita mampu menjaga, mampu saudara, supaya bisa menolak godaan. Tiap hari godaan saudara, diuji. Di situ mampu juga mengatasi penundaan. Kadang-kadang kita tak sabar. Tuhan kalau boleh, misalnya kalau ada yang belum punya jodoh, Tuhan kalau boleh besok saya dapat jodoh, pertemukan. Ini doa seorang cowok gitu. Siapa wanita yang pertama ketemu besok pagi waktu saya mau jalan pagi, dialah jodoh saya. Ternyata betul ketemu ceweknya 79 tahun. Saudara Yusuf ketika dia dapat mimpi dari Tuhan, prosesnya gak gampang. Lewat sumur kering, lewat penjara, dia bisa mengklaim Tuhan, di mana janjimu? Tuhan memberikan mimpi saya yang hebat, luar biasa. Kenapa saya ada di penjara? Dia sabar, mampu mengatasi penundaan dan mampu bertahan sampai akhir dan didapati tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, mampu mengatasi godaan, mampu mengatasi tekanan. Mazmur 42, pemazmur berkata, mengapa engkau tertekan jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Dan seterusnya, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Kita bertemu dengan orang yang ekonominya cari hari ini untuk makan hari ini. Di situ ada air mata. Satu saat yang lain ketemu dengan orang yang diberkati dengan material luar biasa. Di situ juga ada air mata. Doa begini begitu. Itulah hidup. Kadang-kadang ada tekanan yang kita lakukan. Tapi orang yang punya mental rohani akan tetap percaya, pasti menang bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, dan mampu bertekun, bertahan sampai akhir dan didapati setia. Jadi deadline-nya itu sampai kita menghadap Tuhan, bukan cuma sampai sekarang. Dalam situasi kondisi apapun, mari kita bertahan terus dengan Tuhan. Ibrani 12:1-3, dan kemudian ada kata bertekun dalam perlombaan kita. Kata tekun ini saya lihat dari ditulis Pomone. Sederhananya gini, terus menerus tabah, terus menerus setia, punya daya tahan dalam situasi kondisi apapun, tidak menyerah, tidak mundur, dan hidupnya terus memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan. Nah, cara melatih mentalitas kita menjadi kuat dalam Tuhan, ini yang poin yang terakhir secara cepat, saudara. Bangun keintiman dengan Tuhan. Intim. Jadi di Yohanes 15 ayat 1 dan seterusnya, Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal di sini tulis dengan men. Ini bukan cuma berbicara tentang tempat, tapi ini bicara soal waktu. Dan ini berbicara tentang soal situasi dan kondisi. Senang dan susah, tetap tinggal di dalam Tuhan. Bangun keintiman. Yesaya 40 ayat 39, mendapat orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama burung raja wali yang terbang tinggi. Menantikan Tuhan ada beberapa pengertian di dalamnya. Saudara, ada yang
ditulis dengan kaf, terikat menjadi satu, menanti dengan setia dan sabar. Dan ini berbicara orang yang kuat, dapat stamina yang kuat, dapat daya tahan mereka berjalan, tidak lelah mereka berlari juga, tidak menjadi letih karena punya daya tahan, karena melekat inti menyatu dengan Tuhan, yang yaitu mengikat menjadi satu seperti tiga unta sebenarnya yang dipilih menjadi satu. Orang yang menantikan Tuhan adalah orang yang menyatukan diri mereka dengan Tuhan. Mereka menyatukan diri mereka dengan rencana Tuhan, pikiran Tuhan, kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan, dan cara-cara Tuhan. Yang kedua, isi pikiran kita dengan firman Tuhan, perkatakan dan hidupi firman Tuhan itu. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran airnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Perkataan hidupi, bukan cuma taruh di otak, taruh di hati, dan bertindak. Yang terakhir, jangan lari atau menyerah ketika Tuhan sedang melatih kita di sekolah kehidupan. Ulangan 32 ayat 11. Selaksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepalanya. Saudara, ketika induk Raja Wali membongkar isi sarang, anak-anaknya bisa berkata, "Papa kejar, Mama kejar." Kami kan kedinginan. Ketika induk Raja Wali ini membawa anak-anaknya terbang dan kemudian melepaskan, anak-anaknya bisa berpikir mati. Tapi tujuannya sedang melatih menjadi Raja Wali yang kuat, bukan menjadi anak ayam. Bukankah Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita melewati yang namanya lembah kelam, sekolah kehidupan, lembah yang gelap, lembah yang seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang tepuk tangan kita, tidak ada yang perhatikan kita, seperti benih yang ditanam di tanah yang kemudian gelap, tidak ada harapan. Tapi itulah sekolah kehidupan yang Tuhan sedang proses dalam hidup kita. Suatu waktu mungkin seperti pohon korma, dia berakar dulu ke bawah baru dia tumbuh ke atas. Tuhan sedang melatih otot rohani kita supaya kita kuat menjalani hidup ini, supaya kita kuat dalam pelayanan, supaya kita menang bersama dengan Tuhan. Jangan lari dari proses. Kadang-kadang kita berkata, "Tuhan, saya nggak kuat, saya nggak mampu lagi, saya nyerah deh." Ikuti aja, nanti akan waktunya Tuhan, akan datang waktunya Tuhan, waktu yang Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Kita pernah mengalami lewat tibanya proses, lewat tibanya air mata, perjuangan, tantangan. Gak ada orang yang nganggap, sudah gitu gak punya apa-apa, dan kadang berpikir, Tuhan bagaimana besok? Suatu waktu saya terpikir, bagaimana Tuhan saya menyekolahkan anak saya, bagaimana biaya kuliah mereka nanti. Tapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dari apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, dari apa yang tidak mustahil menjadi sangat, dari apa yang sulit tidak mungkin bagi Tuhan terlalu mudah. Amin. Miliki mentalitas rohani,
yang kuat dalam Tuhan. Tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah, tidak mudah mundur. Kita maju bersama, melayani bersama untuk sama-sama, bukan saling menjegal, sama-sama mendapat mahkota. Mahkota yang benar, mahkota yang dari Tuhan, mahkota kehidupan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdiri, mari saya undang pemain musik, kita nyanyikan pujian Sekali Yesus Selamanya Yesus.
karena kuasa pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman ya Tuhan, yang mendorong kami, memotivasi kami, dengan kami memiliki mental yang kuat, iman yang kuat dalam kami melayani Tuhan, dengan kami dekat dengan Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi keadaan kami, dan kami percaya Engkau juga menolong kami, memampukan kami dalam kami melalui pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya Engkau lah segala-galanya bagi kami Tuhan. Di luar Engkau, tanpa Engkau kami lemah, kami tidak berdaya. Tapi dengan Yesus, dengan firman-Nya, dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, kami akan lebih dari pemenang. Dan kami akan berjuang terus sampai langkah terakhir dalam iman kami. Dan kami akan membawa banyak jiwa untuk datang mengenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu dalam pelayanan ini diberkati Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan supaya lulusan MD untuk kami di wilayah Maluku Selatan Tuhan. Terima kasih. Maka namun berdoa juga nanti untuk acara selanjutnya berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik sampai melantikan pendeta, pembantu atau pendeta perbulan Tuhan berkati juga. Kami rindu nama Tuhan saya dimuliakan di dalamnya. Terima kasih. Terima firman Tuhan. Kami alaskan doa kami siang ini Tuhan hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta di Bapak Ibu yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saya sekali lagi ucapkan selamat datang bagi utusan majelis daerah untuk mengadakan Mukperwil Musyawarah Kerja Wilayah 17 Maluku Selatan. Bapak Ibu, setelah ini kita break ya. Setelah break sekitar 10 menit masih ada snack dan minuman bisa Bapak Ibu nikmati sebelum kita masuk ke musyawarah kerja wilayah. Setelah itu nanti para calon pendeta pemula bisa maju di urutan yang baku yang sudah kami siapkan, dan setelah itu kita akan masuk ke musyawarah kerja wilayah sekaligus pelantikan pendeta pemula. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu.